Shalom saudara yang terkasih, hari ini kita akan sama-sama kembali mempelajari firman Tuhan. Dan kita akan belajar satu judul firman Tuhan, A New Man, A New Life. Manusia baru, kehidupan yang baru. Firman yang mendasari pembelajaran kita hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 10 sampai dengan 11. Demikian dituliskan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang yang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Saudaraku yang terkasih, satu hal yang betul-betul harus kita sadari adalah kedatangan Kristus di dunia ini, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Itu semua mengubah segala tatanan dunia yang ada dari sejak jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dunia ini ada di bawah kekuasaan dari si jahat. Manusia semua hidup di bawah perbudakan dosa. Dan semua orang tidak punya harapan, hanya orang-orang tertentu saja yang menerima satu kekhususan sehingga mereka tidak mengalami kematian. Tetapi di bawah perbudakan sang iblis, di bawah perbudakan dosa, maka kematian adalah milik semua manusia. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, ketika Mesias itu datang, maka dia menghancurkan semua tatanan pemerintahan iblis atas dunia ini. Sehingga kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus ke surga adalah satu harapan baru, satu masa depan baru untuk dunia ini dan juga untuk setiap manusia. Bahwa kita masuk pada satu masa kasih karunia Allah melalui Kristus Yesus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi disebut sebagai ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 berkata demikian, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada perbedaan hidup yang signifikan sebelum saudara dan saya ada di dalam Kristus dan sesudah kita ada di dalam Kristus. Ada cara hidup yang berbeda, ada cara bekerja yang berbeda, ada cara berusaha, berbisnis, berelasi, ada cara berkeluarga, cara bersosialisasi yang berbeda sebelum dan sesudah kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Perbedaan inilah yang sungguh-sungguh harus kita tunjukkan sebagai bukti bahwa Kristus hidup di dalam kita. Bukan saja kita menerima keselamatan, tetapi kita juga mengerjakan keselamatan itu. Oleh karena itu, Paulus di dalam suratnya untuk jemaat di Kolose mengingatkan kembali bahwa mereka yang sudah ada di dalam Kristus sesungguhnya mereka adalah manusia baru. Mereka sudah menjadi ciptaan yang baru. Mereka yang lama itu sudah berlalu karena sudah mati di dalam kematian Kristus dan kemudian bangkit bersama-sama dengan kebangkitan Kristus menjadi ciptaan yang baru. Manusia baru yang diciptakan di dalam Kristus ini memiliki ciri-ciri khusus yang dituliskan dengan sangat detail di Kolose 3. Dan di ayat 10 ditekankan kembali bahwa mereka telah mengenakan manusia baru. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan and have put on the new man. Ada satu syarat yang paling penting untuk saudara dan saya sungguh-sungguh menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, yaitu put on the new man, mengenakan manusia baru itu.
Mengenakan itu artinya satu kata kerja yang dilakukan dengan sadar oleh diri sendiri tanpa paksaan siapapun. Tetapi mengenakan itu berarti juga kita melepaskan dulu yang sebelumnya kita pakai. Orang tidak akan mengenakan sesuatu yang baru di atas pakaian yang lama. Dia pasti akan menanggalkan yang lama lalu mengenakan yang baru sehingga seutuhnya dia menjadi baru. Ada satu keputusan yang saudara dan saya harus lakukan, yaitu melepaskan kita yang lama, karakter yang lama, cara berpikir yang lama, cara bekerja yang lama, kinerja yang lama, ide-ide yang lama yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun tanpa perubahan, begitu-begitu saja, dan akhirnya tidak ada perubahan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak ada peningkatan yang terjadi di dalam pencapaian kita, tidak ada terobosan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan ingin menyediakan satu kehidupan yang baru, satu masa depan yang baru, yang di dalam Tuhan itu adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Tetapi masa depan itu tidak dapat diberikan jika kita masih menjadi manusia yang lama. Kita harus menanggalkan semua yang lama, mengenakan yang baru, sehingga kita siap untuk masuk kepada satu rencana Tuhan yang sudah Dia siapkan, yang besar untuk masa depan yang gilang gemilang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melakukan hal yang sama, rutinitas yang sama, cara kerja yang sama, yang terus-menerus dia ulang dan tanpa ada perubahan, tanpa ada perbaikan, tanpa ada inovasi, lalu dapat menghasilkan hasil yang berbeda. Kalau kita mau hasil yang berbeda, hasil yang jauh lebih baik, maka kita harus merubah hal-hal yang lama. Kita harus mau belajar mengupdate diri, mengupgrade diri, memperbaiki diri. Di sini dikatakan bahwa manusia baru itu terus-menerus diperbaharui. Dia terus-menerus memperoleh pengetahuan. Artinya harus ada effort untuk renew our knowledge, renew ourselves. Itu yang dibutuhkan sehingga manusia baru ini bisa bertumbuh, berkembang dengan lebih baik, lalu kemudian berkarya dengan lebih luar biasa, dengan hikmat-hikmat yang baru, dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru, sehingga di dalam hidupnya dia menemukan gambaran yang utuh apa yang penciptanya inginkan untuk dilakukan di dalam kehidupannya, di dalam dirinya. Dengan perubahan demi perubahan yang terus-menerus dilakukan, dengan perbaikan demi perbaikan yang terus-menerus dikerjakan, maka lambat laun dia akan menemukan satu gambaran yang utuh bagaimana Kristus ingin membentuk kehidupannya, membentuk keluarganya, membentuk pekerjaannya, usaha dan bisnisnya menjadi satu bentuk yang baru yang diciptakan olehnya. Dan bentuk yang baru ini adalah bentuk yang memuliakan namanya dan menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Manusia ini adalah manusia yang baru, manusia yang tidak mudah jatuh dan dikalahkan oleh si jahat, oleh dosa, oleh keinginan duniawi ini, tetapi manusia baru yang kuat, yang kokoh, yang berdiri di dalam Kristus dan Kristus di dalam dia, sehingga seluruh kehidupannya memuliakan nama penciptanya. Dan di sanalah manusia baru ini disebutkan diciptakan seturut dan segambar dengan Khaliknya, dengan penciptanya. Ketika manusia masih hidup di dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah yang tadinya menjadi refleksi dari dirinya itu dirusak oleh dosa. Tetapi dengan kedatangan Kristus, kehidupan Kristus, kematian dan kebangkitannya di dalam diri kita, maka
Kristus yang hidup di dalam saudara dan saya memampukan kita mencerminkan kembali gambar dan rupa Allah melalui pekerjaan kita, melalui bisnis yang kita lakukan, melalui relasi kita, melalui hubungan keluarga kita, melalui setiap hal yang kita lakukan sehari-hari. Ketika kita ada di marketplace, kita ada di dunia ekonomi, di dunia bisnis atau dunia politik sekalipun, maka Kristus nyata diwujudkan di dalam kehidupan kita. Saat itulah saudara dan saya menjadi gambaran yang utuh atas Kristus Yesus bagi dunia ini, bagi siapapun orang yang kita temui setiap hari, sehingga mereka melihat bahwa kasih Kristus itu nyata. Kita menjadi surat Kristus yang terbuka bagi dunia ini, dan Injil Kristus, kasihnya, kematiannya bagi dosa dunia itu nyata diperlihatkan melalui kehidupan saudara dan saya yang sudah menjadi manusia baru. Oleh karena itu, hari ini mari lepaskan dan tanggalkan manusia lama, kebiasaan lama, cara bekerja yang lama, pemikiran-pemikiran yang lama, dan ayo kenakan manusia yang baru, manusia yang berasal dari Kristus, cara hidup yang baru. Dengan cara itulah kita akan menghadirkan kehidupan yang baru di tengah-tengah lingkungan kita. Mari terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh gambaran yang utuh, seperti apa manusia yang baru yang hidup di dalam Kristus. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.